Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Amelia Sari. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Amel ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai konsep dasar pecahan. Kita akan belajar mengenai pecahan. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak pecahan itu apa? Artian pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Maksudnya apa sih? Nah, mari kita pelajari di sini ya, adik-adik. Adik-adik bisa membayangkan adik-adik mempunyai sebuah pizza. Nah, pizza tersebut adik-adik potong menjadi beberapa bagian. Itulah yang disebut dengan pecahan. Selanjutnya, bagian pecahan disebut A per B. Nah, bagian A disebut juga dengan pembilang dan bagian B disebut dengan penyebut. Atau kakak bisa menyebutnya menjadi langbut, pembilang dan penyebut. Nah, untuk pembilang dan penyebut mempunyai sebuah kata kunci. Untuk pembilang, kata kuncinya adalah jumlah keseluruhan dari bagian benda tersebut. Sedangkan untuk pembilang merupakan beberapa benda yang dipotong pada bagian benda tersebut. Amati video berikut ya adik-adik. Sebuah keluarga terdiri dari 5 orang. 2 diantaranya adalah orang tua, diantaranya adalah anak-anak. Berapa bagian pecahan orang tua dalam video tersebut? 2/5 bagian. Angka 5 menunjukkan jumlah keseluruhan anggota keluarga. Sedangkan angka 2 menunjukkan kedua orang tuanya. Jika kamu memiliki satu buah pizza utuh, kemudian kamu membelahnya menjadi 4 bagian, satu bagian pizzanya kamu makan. Maka pecahannya adalah 1/4 bagian. 1 menunjukkan pizza yang kamu makan, dan 4 adalah sisa dari keseluruhan pizzanya. Jika ditanyakan berapa sisa bagian pecahan pizza tersebut, kamu tinggal menjawab 3/4. 3 itu adalah sisa dari potongan pizza tersebut, sedangkan 4-nya adalah keseluruhan bagian pizza tersebut. Kemudian, angka 3 disebut dengan pembilang dan angka 4 disebut juga dengan penyebut. Di sini sudah ada 2 gambar. Yang pertama adalah gambar lingkaran, yang kedua adalah gambar persegi. Jika kakak mempunyai satu buah lingkaran, kemudian kakak bagi 2 bagian sama besar, maka yang ini menjadi bagian 1 dan ini menjadi bagian 2. Kemudian salah satu gambar akan kakak arsir. Pertanyaannya, dari gambar berikut ini, berapa bagiankah yang diarsir? Nah, maka untuk mencari bentuk pecahannya, kita harus melihat dulu. Yang ditanyakan adalah bagian yang diarsir. Maka bagian yang diarsir adalah 1. Kemudian kita tulis di sini per. Nah, ingat ya adik-adik, kunci dari penyebut itu adalah seluruh bagian. Nah, seluruh bagiannya itu berapa? Mari kita hitung ya. 1, 2. Maka bagian keseluruhannya adalah 2. Kita tulis ya. Nah, jadi pecahan dari jumlah bagian lingkaran yang diarsir adalah 1/2. Di sini punya persegi yang sudah kakak bagi 4 ya, sama banyak di setiap bagiannya. Seandainya kakak mengarsir 3 buah bagian, nah, maka pertanyaannya berapa bagian yang diarsir? Oke, sekarang kita lihat adalah pertanyaannya adalah berapa yang diarsir ya. Mari kita hitung, ada 1, 2, dan 3. Nah, bagian yang diarsir ada 3, maka kita tulis di sini angka 3 per. Ingat, bagian penyebut di bawah adalah keseluruhan dari pecahan tersebut.
Maka hitung 1, 2, 3, 4. Maka jumlah keseluruhan dari penyebutnya adalah 4. Pecahan yang tidak diarsir adalah 1. Yang kosong ini ya, yang tidak diarsir. Berarti jumlahnya 1 per. Nah, untuk penyebutnya tetap sama ya, yaitu 4. Karena jumlah dari potongan keseluruhan persegi ini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita masuk ke pecahan senilai. Nah, untuk menghitung pecahan senilai ini bisa menggunakan dua cara, yaitu adik-adik bisa menggunakan perkalian, bisa juga menggunakan pembagian. Kita coba ya. Misalkan kakak mempunyai bilangan 1 per 2. 1 per 2 ini senilai dengan bilangan berapa sih? Coba adik-adik bisa nggak jawab? Tuh, salah. Nah, bilangan 1 per 2 ini sama dengan bilangan berapa ya? Nah, sekarang kita menggunakan cara perkalian 1 per 2. Dengan cara perkalian, di atas bisa kakak kalikan 2 dan bawah bisa kakak kalikan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Kali 2 sama dengan 4. Maka pecahan senilai dari 1 per 2 itu senilai dengan 2 per 4. Mari kita coba menggunakan cara pembagian. Sini kakak mempunyai bilangan pecahan 6 per 12. Maka senilai dengan pecahan berapa ya? Nah, kita kali langsung saja. Kita coba saja langsung dibagi 2 ya. Jika di atas dibagi 2, maka di bawah juga harus dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Sedangkan 12 dibagi 2 hasilnya 6. Maka pecahan dari 6 per 12 senilai dengan pecahan 3 per 6. Lalu ditambah 1 per 4. Oke, kita ambil lagi dari sini. Lalu kita dibagi dari sini. Nah, ini coba hitung. Yang di sini berapa? 2 tambah 1. Jadi mari kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadi hasil dari penjumlahan 2 per 4 itu
contoh soal pecahan dengan penyebut berbeda. Contoh soalnya 1/4 dikali 2/3 sama dengan, kita menggunakan caranya dengan kali silang. 1 dikali 3 dikali 3 per 4 dikali 3. Karena ini pecahan penjumlahan, maka kita menggunakan tanda plus. 2 dikali 4 per 4 dikali 3. Mari kita jumlahkan. 1 dikali 3 sama dengan 3 per 4 dikali 3 sama dengan 12. Ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8 per 4 dikali 3 sama dengan 12. Mari kita jumlahkan. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Per penyebutnya kita pindahkan. Hasilnya sama dengan 11/12. Setelah kita hasilkan 3/12 ditambah 8/12 sama dengan 11/12, maka di sini kita tinggal memindahkan hasil jawaban ini ke atas sini. Dikarenakan penyebutnya lebih besar daripada pembilang, maka kita tidak perlu memperkecil bilangannya. Jadi 1/4 dikali 2/3 sama dengan 11/12. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Untuk mengerjakannya tidak jauh berbeda dengan penjumlahan dengan penyebut yang sama. Langsung saja kita ke contoh nomor 1, yaitu 5/2 dikurangi 3/2 sama dengan. Nah, untuk mengerjakannya yaitu yang pertama kita pindahkan dulu penyebutnya karena sudah sama. Lalu kita hitung pembilangnya. 5 dikurangi 3 hasilnya 2, seperti itu. Soal yang nomor 2, 12/6 dikurangi 4/6 sama dengan, ya seperti yang tadi, kita pindahkan dulu penyebutnya karena sudah sama. Lalu kita hitung pembilangnya. 12 dikurangi 4 yaitu hasilnya 8. Nah, jika dirasa hasilnya masih besar, maka kita bisa memperkecilnya dengan angka yang bisa dibagi antara pembilang dan penyebutnya. Dalam angka ini kita bisa membagi dengan angka 2. Karena apa? Karena 8 bisa dibagi 2 dan 6 bisa dibagi 2. Jadi kita harus mencari angka yang bisa dibagi oleh pembilang dan penyebutnya. Sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya 4/6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, seperti itu untuk cara pengerjaan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Harus ingat, yang di atas adalah pembilang dan yang di bawah itu adalah penyebut. Sekarang kita ambil contoh di nomor 1, yaitu 1/2 dikurangi 1/4. Penyebutnya berbeda, 2 dan 4. Hampir sama seperti penjumlahan, yaitu langkah pertama kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dari angka 2 dan 4, angka yang bisa kita bagi dengan kedua angka itu kira-kira apa coba? 4. Nah, 4. Kita sekarang menggunakan angka 4. Selanjutnya, kita mulai hitung satu-satu. Seperti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Hasilnya 2 dikali dengan 1 menjadi 2. Lalu dikurangi.
juga seperti yang 1/2, 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 1, 1. Lalu, setelah hasilnya seperti ini, sudah bisa dijumlahkan atau ditentukan hasilnya. 2 dikurangi 1 sama dengan 1/4. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Soalnya 3/4 dikurangi 1/3. Nah, sekarang kan angka 4 dan 3 tidak bisa membagi kedua angka tersebut. Berarti kita harus mencari angka lain yang bisa membagi angka 4 dan 3. 11. Sekarang kita menggunakan angka 12. Sama pengerjaannya seperti yang di nomor 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Sama yang 1/3 pun, 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Setelah seperti ini, baru bisa dijumlahkan. 9 dikurangi 4 sama dengan 5.